Halo kawan-kawan semua. Perkenalkan, nama saya Khalifuz Zaman. Saya dari kelompok 3 akan membahas tentang apa itu reformasi. Baik, reformasi adalah suatu proses perubahan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk memperbaiki, memperbarui atau menyempurnakan sistem, struktur atau praktik yang ada dalam suatu bidang seperti politik, ekonomi, sosial ataupun hukum. Tujuan utama dari reformasi adalah menciptakan tatanan yang lebih baik, adil, transparan, dan efisien, serta merespon tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang berkembang. Reformasi seringkali muncul sebagai respon terhadap ketidakpuasan terhadap kondisi yang ada, seperti korupsi, ketidakadilan, atau inefisiensi. Proses ini melibatkan perubahan kebijakan, regulasi, atau bahkan budaya kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Contoh nyata reformasi ini adalah seperti reformasi Indonesia pada tahun 1998 yang mengubah sistem pemerintahan dari otoriter ke demokrasi, menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Reformasi bukan sekedar perubahan, tetapi upaya untuk menciptakan kemajuan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi kehidupan masyarakat. Semangat demokrasi. Kali ini saya akan membahas tentang latar belakang terjadinya reformasi. Reformasi menurut KBBI diartikan sebagai perubahan secara drastis untuk perbaikan bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau negara. Semula bermula ketika negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia mengalami krisis moneter pada tahun 1997. Hal tersebut membuat nilai tukar rupiah terjun bebas dari yang semula Rp2.500 per US dollar anjlok menjadi Rp17.000 per US dollar. Selain itu, proses pemerintahan yang sentralistik dan maraknya tindakan KKN membuat kepercayaan rakyat kepada pemerintahan berkurang, krisis legitimasi. Hal tersebut ditambah lagi dengan hasil pemilu 1997, di mana Partai Golkar lagi-lagi menang dan Soeharto terpilih sebagai presiden untuk periode ke-7. Akhirnya, para mahasiswa melakukan aksi demonstrasi dan menuntut 6 agenda reformasi. Di antaranya, yang pertama adili Soeharto, kedua amandemen UUD 1945, ketiga menghapus dui fungsi ABRI, keempat otonomi daerah seluas-luasnya, kelima penegakan supremasi hukum, dan keenam hapuskan KKN. Pada saat demonstrasi 12 Mei 1998 terjadi tragedi Trisakti di mana 4 mahasiswa Universitas Trisakti tewas tertembak peluru aparat. Keempat mahasiswa tersebut diantaranya Hendriawansi, Elang Mulya Lesmana, Hafidin Royan, dan Heri Hertanto. Hal tersebut menyulut demokrasi yang lebih besar. Pada tanggal 12 hingga 13 Mei 1998 terjadi kerusuhan, penembakan, hingga penyerahan di kota-kota besar seperti Jakarta dan Solo. Kemudian pada tanggal 18 hingga 20 Mei 1998 ratusan ribu mahasiswa menduduki gedung-gedung DPR MPR, bahkan menuntut pimpinan DPR MPR agar mengambil sikap tegas meminta Soeharto untuk turun. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 sekitar pukul 9:05 waktu Indonesia Barat, Presiden Soeharto menyatakan pengunduran dirinya dari jabatan presiden yang kemudian diganti oleh B.J. Habibie. Sejak saat itulah masa reformasi Indonesia dimulai. Perkenalkan, nama saya Moses Arsi dari kelas 12 akan mempresentasikan video dokumenter saya yang berjudul Krisis Moneter tahun 1997. Mohon perhatian. Krisis moneter tahun 1997, dampak dahsyat di Indonesia. Tahun 1997, Indonesia diterjang badai dahsyat bernama krisis moneter. Dimulai dari Thailand, gelombang krisis merambat cepat, menghantam nilai tukar rupiah.
Rupiah yang tadinya perkasa melemah tak terkendali terhadap dolar AS. Perusahaan-perusahaan yang punya hutang dalam dolar pun kalang kabut. Bangkrut massal pun tak terhindarkan. Harga-harga melambung tinggi, inflasi meroket, masyarakat panik, tabungan terkuras, dan banyak yang kehilangan pekerjaan. Krisis moneter memicu kerusuhan sosial dan politik. Reformasi menjadi tuntutan utama. Indonesia pun berada di titik nadir. Krisis 98 memang pahit, tetapi juga menjadi pelajaran berharga. Semangat reformasi membuka jalan bagi Indonesia untuk bangkit dan membangun ekonomi yang lebih kuat. Sekian dari video saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Demonstrasi mahasiswa tahun 1998 merupakan gerakan protes besar-besaran yang menjadi tonggak sejarah reformasi di Indonesia, yang dipicu oleh krisis ekonomi Asia 1997 yang menyebabkan melemahnya nilai rupiah dan tingginya inflasi, serta ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun dengan praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masif. Puncak demonstrasi terjadi pada Mei 1998 dengan serangkaian peristiwa penting seperti tragedi Trisakti yang menewaskan 4 mahasiswa, kerusuhan di berbagai kota besar, dan pendudukan gedung DPR atau MPR oleh ribuan mahasiswa yang menuntut reformasi total, penghapusan dui fungsi ABRI, pemberantasan KKN, pengadilan terhadap Soeharto dan kroninya, amandemen Undang-Undang Dasar 1945, serta penurunan harga kebutuhan pokok. Halo semuanya, saya Rusdian Alfat dari kelompok 3 akan menjelaskan tragedi Trisakti. Tragedi Trisakti bermula pada 12 Mei 1998 ketika ribuan mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta menggelar aksi damai menuntut reformasi dan mendesak Presiden Soeharto agar mundur. Mahasiswa berorasi di dalam kampus dan kemudian bergerak menuju gedung DPR atau MPR pada saat itu. Namun, dihadang aparat keamanan yang terdiri dari polisi dan militer. Saat sore hari tiba, setelah negosiasi dengan para aparat, mahasiswa memutuskan mundur kembali ke dalam kampus. Namun, tiba-tiba aparat menembakkan gas air mata dan peluru tajam ke arah mahasiswa yang sudah berada di dalam area kampus. Akibatnya, 4 mahasiswa tewas dalam kejadian tersebut, seperti Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Hendriawan Si, dan Heri Hatanto. Akibat tembakan tersebut, para mahasiswa tersebut tewas, sementara puluhan lainnya mengalami luka-luka. Insiden ini memicu gelombang demonstrasi besar-besaran yang akhirnya berujung pada lengsernya Soeharto pada 21 Mei 1998. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cesar Avatar dari kelompok 2, ingin menjelaskan kejatuhan Soeharto sebagai presiden kedua. Kejatuhan Soeharto sebagai presiden kedua terjadi pada tanggal 21 Mei 1998 akibat krisis ekonomi dan tekanan politik dan gelombang demonstrasi besar-besaran. Krisis moneter 1997 melemahkan ekonomi Indonesia, menyebabkan inflasi tinggi, PHK massal, dan harga kebutuhan pokok melonjak. Gerakan reformasi yang dipimpin mahasiswa yang menuntut perubahan terjadinya di akhirnya KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Situasi mulai memanas setelah tragedi Trisakti 12 Mei 1998, di mana mahasiswa tewas ditembak aparat, memicu kerusuhan besar di berbagai kota. Tekanan dari masyarakat, mahasiswa, dan bahkan pejabat pemerintah akhirnya memaksa Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 setelah berkuasa selama 32 tahun. Ia lalu digantikan oleh B.J. Habibie sebagai presiden berikutnya. Sekian, terima kasih. Setelah Orde Baru dan peristiwa tahun 1998, Indonesia mengawali babak baru di era reformasi. Pemerintahan dipimpin oleh B.J. Habibie sebagai presiden yang dimulai pada tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999.
Masa pemerintahan B.J. Habibie dianggap sebagai masa transisi karena pada masa pemerintahannya adalah masa yang rawan. Lalu bagaimana sistem politik pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie? Meskipun pada masa kepemimpinan Presiden B.J. Habibie, sistem politik di Indonesia tidak sepenuhnya berubah ke arah sistem politik demokrasi seutuhnya, namun sistem politik di masa kepemimpinannya telah berubah dari sistem politik otoriter menjadi sistem politik transisi demokrasi. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, sistem politik yang digunakan lebih demokratis dengan mengedepankan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, sistem kepartaian pada masa pemerintahan B.J. Habibie tidak lagi menganut sistem setengah partai, melainkan menganut sistem multipartai. Berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Presiden B.J. Habibie diantaranya yaitu melakukan reformasi ekonomi, melakukan pemulihan legitimasi politik, melakukan amandemen pada Undang-Undang Dasar 1945, melakukan upaya penegakan HAM, membuka jalan lahirnya kebebasan pers, hingga referendum Timur Timur. Bagaimana kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan B.J. Habibie? Pada saat itu, B.J. Habibie menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hingga di bawah 10 juta. Hasilnya mulai 20 Mei 1998, tercatat nilai rupiah menguat dari 11.200 per US dollar menjadi 7.300 per US dollar sampai tanggal 20 Oktober 1999. Selain itu, B.J. Habibie juga membentuk lembaga ekonomi untuk mengatasi krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 sampai 1998. Saat itu, ia mengeluarkan undang-undang anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya, kebijakan Presiden B.J. Habibie dalam bidang sosial dan budaya. Di bidang sosial, dikeluarkannya keputusan Presiden nomor 181 yang akhirnya melahirkan Komisi Nasional Perempuan Indonesia yang dilatar belakangi terjadinya kekerasan pada kerusuhan Mei 1998 yang menimpa perempuan dan khususnya etnis Tionghoa. Kemudian di bidang budaya, ditandatanganinya Inpres nomor 26 tahun 1999 dan Inpres nomor 4 tahun 1999 tentang diskriminasi terhadap warga etnis Tionghoa di Indonesia. Di dalam Inpres tersebut, dihapuskan larangan tentang berbicara dan mengajarkan bahasa Mandarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Firna dari kelas 12-2. Di sini saya akan menjelaskan politik, ekonomi, sosial, dan budaya pada pemerintahan Gus Dur. Pemerintahan Abdurrahman Wahid atau yang biasa kita kenal dengan Gus Dur berlangsung dari tahun 1999 hingga 2001 dengan berbagai perubahan signifikan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang pertama di bidang politik, beliau mendorong demokratisasi dengan membubarkan Departemen Penerangan dan memperluas kebebasan pers. Yang kedua, beliau berselisih dengan DPR dan TNI karena kebijakan kontroversial, termasuk penggantian pejabat tanpa konsultasi. Yang ketiga, beliau memberikan otonomi khusus bagi Aceh dan Papua untuk meredam separatisme. Selanjutnya, beliau terlibat dalam skandal Bulogate dan Brunei Gate yang akhirnya menyebabkan pemanggilannya oleh MPR. Yang kedua, pada bidang ekonomi. Pertama, beliau berupaya memulihkan ekonomi pasca krisis 1997 melalui kerjasama dengan IMF. Yang kedua, ketidakstabilan kebijakan dan pergantian menteri ekonomi menyebabkan fluktuasi nilai rupiah dan berkurangnya kepercayaan investor. Selanjutnya, beliau memulai privatisasi BUMN untuk meningkatkan efisiensi, tetapi mendapat kritik karena dianggap menjual aset negara. Selanjutnya, yang ketiga ada di bidang sosial. Yang pertama yaitu beliau memperjuangkan kebebasan beragama dan pluralisme, termasuk mengakui Konghucu dan menjadikan Imlek sebagai hari libur nasional. Yang kedua, beliau berusaha meredakan konflik sosial di Maluku dan Poso dengan pendekatan dialogis. Yang ketiga, beliau mendorong pelindungan HAM dan pemberdayaan kelompok marginal. Selanjutnya yang terakhir di bidang budaya, beliau mendukung kebangkitan budaya daerah dan kebebasan berekspresi dalam seni. Selanjutnya, beliau menghapus diskriminasi terhadap etnis Tionghoa, termasuk membebaskan penggunaan aksara dan budaya Tionghoa. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Nizatania dari kelas 12-2 dan kelompok 2 akan membahas tentang politik, ekonomi, sosial, dan budaya pada masa pemerintahan Megawati. Politik, ekonomi, sosial, dan budaya pada pemerintahan Megawati Soekarno Putri yang menjabat sebagai Presiden Indonesia pada tahun 2001 hingga 2004 mencerminkan pendekatan yang berfokus pada stabilitas dan pembangunan nasional. Nah, Megawati juga sebagai pemimpin Partai Demokrasi Indonesia atau yang lebih dikenal dengan PDIP mengusung visi untuk memperkuat ekonomi Indonesia dengan mengatasi masalah korupsi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, di bidang politik itu, yang pertama, Megawati ini menekankan pentingnya demokrasi dan partisipasi politik rakyat. Ia mendorong transparansi dalam pemerintahan dan upaya untuk memperbaiki sistem politik agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Lalu yang kedua, Kabinet Megawati ini dikenal dengan pendekatan kerja keras yang menekankan efisiensi dan efektivitas dalam pemerintahan. Nah, di bidang ekonomi, itu ada kebijakan ekonomi Megawati yang berfokus pada stabilitas moneter dan pengendalian inflasi yang melanjutkan kebijakan moneternya yang ketat untuk menjaga nilai tukar rupiah dan menjaga kepercayaan investor. Nah, Megawati juga memperkenalkan program-program pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan ekonomi antar daerahnya. Nah, di bidang sosial itu pemerintahan Megawati memberikan perhatian besar pada peningkatan kesejahteraan sosial, termasuk program bantuan sosial bagi masyarakat yang miskin dan upaya meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan. Nah, pada bidang budaya sendiri, Presiden Megawati ini menghargai pentingnya nilai-nilai budaya dan tradisi Indonesia. Ia sering menekankan pentingnya menjaga identitas nasional sambil terbuka terhadap pengaruh global. Nah, yang selanjutnya ada selama masa jabatannya itu, Megawati ini berusaha untuk mempromosikan kebudayaan Indonesia di kancah internasional sejalan dengan semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesari Kanal dari kelas 12-2 kelompok 2. Ingin menjelaskan tentang politik, ekonomi, sosial, dan budaya pada pemerintahan SBY. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau yang biasa kita kenal dengan SBY berlangsung selama 2 periode. Yang pertama, 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Berikut gambaran politik, ekonomi, sosial, budaya selama pemerintahan SBY. Politik, yang pertama reformasi birokrasi untuk mengurangi korupsi. Yang kedua, reformasi pemilu untuk meningkatkan demokrasi. Yang ketiga, ada diplomasi aktif untuk meningkatkan hubungan internasional. Nah, yang kedua ada ekonomi. Pertama, program Nawacita untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Yang kedua, peningkatan anggaran sektor pertanian untuk meningkatkan produksi pangan. Nah, yang ketiga, stimulus ekonomi untuk mengatasi krisis ekonomi global. Nah, yang ketiga, sosial. Yang pertama itu ada program bantuan langsung tunai atau yang disebut dengan BLT untuk membantu masyarakat miskin. Yang kedua ada peningkatan anggaran pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, yang ketiga ada peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik. Yang keempat ada budaya. Nah, yang pertama itu ada pengembangan pariwisata untuk meningkatkan pendapatan negara dan melestarikan budaya. Nah, yang kedua ada pelestarian situs budaya, yaitu untuk melestarikan warisan budaya 8. Perkenalkan, nama saya Jona Gausman Junta dan di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak politik, sosial, dan budaya pemerintahan Jokowi. Selamat menikmati. Dampak politik, sosial, dan budaya pemerintahan Jokowi. Pemerintahan Jokowi dikenal karena kebijakannya yang memperkuat infrastruktur politik dari reformasi birokrasi hingga strategi pembangunan yang merata. Jokowi telah mendukung stabilitas pemerintahan, namun tidak lepas dari kritik. Polarisasi politik juga menjadi tantangan besar di era kepemimpinannya. Di bidang sosial, Jokowi berfokus pada pengentasan kemiskinan dan meningkatkan akses pendidikan.
program seperti Kartu Indonesia Pintar telah membuka lebih banyak peluang belajar bagi generasi muda. Walau begitu, isu ketimpangan sosial antara kota dan desa tetap menjadi isu utama yang harus diselesaikan. Jokowi menunjukkan perhatian besar pada pelestarian budaya Indonesia. Ia mendorong kebanggaan terhadap warisan budaya melalui diplomasi seni dan pariwisata. Meski menghadapi modernisasi dan globalisasi, berbagai langkah pemerintahan mampu menjaga identitas budaya lokal tetap kuat di kancah global. Pemerintahan Jokowi menghasilkan perubahan besar di berbagai sektor, baik politik, sosial, maupun budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzan Aditama, kelas 12-2 akan mempresentasikan tentang politik, budaya, sosial, ekonomi, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Masuk ke bidang politik. Bidang politik meraih apresiasi terbesar. Apresiasi ini menjadi modal sekaligus tantangan dalam pemulihan demokratisis politik. Apresiasi publik terhadap kinerja di bidang politik dan keamanan terekam dari hasil survei opini publik yang dilakukan Bank Kompas terhadap 1.000 responden di 38 provinsi. Kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan di bidang Polkam pada masa 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran mencapai 85,8%. Penilaian bidang Polkam ini merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan 3 bidang lain, yakni kesejahteraan, sosial, ekonomi, dan hukum. Masuk ke bidang kebudayaan. Secara umum, politik kebudayaan lumayan berjalan lancar, termasuk diantaranya pelibatan kaum akademisi. Walaupun banyak di antara mereka lebih canggih membuat proposal ketimbang memahami masalah yang ada di lapangan langsung. Catatan lain, pembenahan birokrasi di lingkungan Direndikbud dan pelibatan staf khusus lumayan membawa pengaruh kepada kerangka kerja tematik. Pada kasus misalnya Direktorat PLTK, pembinaan tenaga dan lembaga kebudayaan, rasa kedodoran instansi yang begitu penting ini tak didukung oleh mereka yang sungguh memahami betapa pentingnya PTLK dalam konteks menciptakan infrastruktur sumber daya manusia dan pembenahan organisasi kesenian dan kebudayaan yang berada di bawah naungan pemerintahan maupun swasta di Indonesia. Masuk ke segi ekonomi. Dalam bidang ekonomi, Presiden menghendaki bahwa konsep ekonomi Indonesia masuk ke konsep ekonomi yang berdasarkan Pancasila. Ekonomi Pancasila mampu mengombinasikan hal-hal positif dan ekonomi pasar bebas dan ekonomi yang direncanakan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama Presiden Habibie memimpin di era reformasi, banyak dampak yang terjadi di Indonesia. Salah satunya dampak pada bidang politik. Dampak politik yang terlihat saat itu adalah kebebasan rakyat dalam menyampaikan aspirasi. Pada saat kepemimpinan B.J. Habibie hanya menjabat sebagai Presiden Indonesia selama 1 tahun 5 bulan, sejak 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Meskipun tidak menjabat dalam waktu yang lama, Presiden Habibie saat itu mampu memulihkan kondisi Indonesia usai masa Orde Baru, salah satunya politik. Dampak reformasi pada saat kepemimpinan B.J. Habibie yaitu mengganti 5 paket undang-undang, 3 diantaranya diubah agar lebih demokratis, yaitu UU Otonomi Daerah, UU Pers, dan UU Independensi Bank Indonesia. Rakyat bebas menyalurkan aspirasi, melakukan pencabutan terhadap pemberedelan pers, jejak pendapat wilayah Timur Timur, memberi abolisi kepada 18 tahanan dan narapidana politik, pengurangan jumlah anggota ABRI di MPR dari 75 orang menjadi 38 orang. Polri memisah diri dari ABRI menjadi Kepolisian RI. Setelah Presiden B.J. Habibie tidak lagi menjabat sebagai Presiden Indonesia, kedudukannya diganti oleh Gus Dur sejak tahun 1999 hingga 2001.
semasa jabatannya dalam era reformasi. Dampak dalam bidang politik yang terjadi adalah: pertama, Departemen Penerbangan dibubarkan karena dianggap mengganggu kebebasan pers. Kedua, Departemen Sosial dibubarkan dianggap sebagai sarang korupsi. Yang ketiga, menyetujui penggunaan nama Irian Jaya menjadi Papua pada akhir Desember 1999. Yang keempat, masyarakat etnis Tionghoa diperbolehkan untuk beribadah dan merayakan tahun Imlek. Yang kelima, diumumkannya nama-nama Menteri Kabinet Persatuan Nasional yang terlibat KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keenam, pencabutan peraturan mengenai larangan terhadap PKI dan penyebaran Marxisme dan Leninisme. Yang ketujuh, pembekuan MPR dan DPR. Nah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan dampak positif dan dampak negatif reformasi terhadap bidang ekonomi. Dampak positifnya itu adalah yang pertama, terjadinya pertumbuhan yang signifikan terjadi di bidang perbankan, manufaktur dan jasa. Nah yang kedua itu kondisi mata uang yang mulai stabil. Nah yang ketiga itu nilai rupiah makin menguat. Yang keempat itu tingkat inflasi stabil, dan yang terakhir itu investasi mulai berinvestasi. Nah, kemudian dampak negatifnya itu adalah didominasi oleh pihak swasta dan asing dalam sektor ekonomi Indonesia, ketimpangan ekonomi, dan ketergantungan yang berlebihan terhadap investor asing. Dampak reformasi bidang sosial. Yang pertama, kebebasan pers. Salah satu dampak besar reformasi adalah kebebasan pers. Jika dulu media dikendalikan oleh pemerintah, kini pers lebih bebas dalam mengkritik kebijakan dan menyampaikan fakta kepada masyarakat. Kebebasan pers merujuk pada hak bagi media massa untuk menyebarkan informasi dan berpendapat tanpa campur tangan atau kontrol dari pemerintah atau pihak lain yang berkuasa. Ini adalah salah satu elemen penting dalam sistem demokrasi. Yang kedua, munculnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komnas HAM adalah bukti perjuangan reformasi dalam menegakkan hak asasi manusia. Komnas HAM bertugas mengawasi, menyelidiki, dan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM seperti tragedi 1998 dan kasus-kasus lain yang terjadi di Indonesia. Yang terakhir, munculnya euforia kebebasan. Euforia kebebasan adalah kondisi ketika masyarakat merasakan kebebasan yang sangat besar setelah sebelumnya mengalami tekanan atau pembatasan. Setelah jatuhnya Orde Baru pada 1998, masyarakat Indonesia mengalami euforia karena akhirnya bisa berpendapat, berkumpul, dan mengekspresikan diri secara bebas, sesuatu yang dulu sulit dilakukan. Euforia ini bisa menimbulkan konflik, hoaks, dan ketidakstabilan sosial. Oleh karena itu, kebebasan harus tetap diimbangi dengan kesadaran, tanggung jawab, dan aturan yang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atnati dari kelas 12-2. Saya akan menyampaikan materi sejarah mengenai dampak masa reformasi di bidang budaya. Dalam bidang kebudayaan pasca era reformasi, Indonesia mencoba untuk melakukan pelestarian cagar budaya di Indonesia yang sudah tergerus oleh perubahan zaman. Nah, ada pun berbagai masalah terkait dengan klaim warisan budaya di Indonesia adalah salah satu fokus utama oleh pemerintah untuk membentuk Balai Cagar Budaya. Untuk apa? Untuk mempertahankan warisan budaya Indonesia. Melalui kampanye pelestarian cagar budaya pemerintah, Indonesia berupaya untuk tetap berusaha melestarikan kebudayaan yang ada, supaya generasi-generasi yang akan datang dapat mengetahui kebudayaan-kebudayaan yang terdapat di seluruh Indonesia. Berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah guna melestarikan cagar budaya di Indonesia. Salah satu di antaranya adalah dengan mematenkan budaya Indonesia kepada UNESCO atau badan yang menangani masalah pendidikan, pengetahuan, dan kebudayaan dalam organisasi PBB guna menjaga warisan budaya di Indonesia agar tidak diklaim oleh bangsa atau negara lain. Contohnya adalah reog, batik, wayang, dan keris. Kemudian, masa reformasi juga ditandai dengan masuknya budaya populer asing yang terus menggerus budaya asli di Indonesia. Mungkin kalau sekarang generasi muda di Indonesia apabila ditanya dengan kebudayaan aslinya, banyak yang tidak tahu dibandingkan dengan yang tahu. Bangsa Indonesia saat ini, terutama generasi muda, lebih mengenal budaya-budaya luar, misalnya budaya Korea,
budaya Amerika dan Eropa. Demam Korea saat ini sangatlah banyak diminati oleh generasi-generasi muda di Indonesia, terutama K-pop. Melihat keadaan seperti ini, banyak generasi di Indonesia yang menirukan gaya-gaya dari orang-orang Korea atau Amerika. Selain itu, pada masa reformasi juga banyak muncul konteks pencarian bakat yang menjamur yang sebenarnya tidak mencerminkan kebudayaan di Indonesia, melainkan lebih menonjolkan pengaruh kebudayaan luar untuk dikembangkan di Indonesia. Selain itu, perkembangan teknologi juga menjadi sorotan penting pada masa reformasi saat ini. Berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi yang begitu cepat seperti pisau bermata dua bagi bangsa Indonesia sendiri. Di satu sisi, bangsa Indonesia membutuhkan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang cepat. Tapi di sisi lain, bangsa Indonesia belum siap untuk menggunakan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat. Hal ini menyebabkan banyaknya orang-orang di Indonesia yang tidak dapat memanfaatkan teknologi sebagaimana mestinya dan hanya memanfaatkan teknologi tersebut sebagai sarana hiburan semata. Terkadang terjadi penyalahgunaan dalam memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi yang dimiliki oleh. Sebab itu, perkembangan teknologi sebenarnya butuh evaluasi dan pengkajian ulang agar pemanfaatannya tetap maksimal, terutama di kalangan generasi muda bangsa Indonesia saat ini. Ada beberapa kesimpulan dari dampak dalam bidang budaya di masa era reformasi. Yang pertama, mari kita jadikan masa reformasi sebagai sarana evaluasi diri. Jadi, reformasi tersebut merupakan suatu tonggak perubahan untuk menjadi Indonesia yang lebih maju, bukan malah sebaliknya. Yang kedua, reformasi yang sudah kita jalani selama 2 dekade saat ini, marilah kita perkuat solidaritas kita dan integritas kita sebagai suatu bangsa, bukan mudah untuk terpecah belah. Yang ketiga, reformasi adalah tahapan untuk langkah yang lebih maju. Oleh sebab itu, mari kita tambah pengetahuan dan wawasan kita untuk menata masa depan yang lebih baik. Yang keempat, sebagai bangsa yang besar, sudah selayaknya bagi kita mengenal jati diri kita untuk kebudayaan dan kearifan-kearifan lokal yang sudah ada, bukan dengan membanggakan kebudayaan yang berasal dari luar, yang belum tentu membawa kebaikan bagi bangsa Indonesia sendiri. Dan yang kelima, mari kita sebagai generasi muda memanfaatkan teknologi yang lebih bijak supaya kita dapat bertahan di tengah-tengah era globalisasi yang sangat pesat saat sekarang ini. Sekian pembahasan materi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.